Potensi sumber daya kelautan perikanan di kawasan perairan Kabupaten Berau memang harus tetap kita upayakan untuk melestarikan dengan mengedepankan asas keseimbangan dalam pemanfaatan dan pelestariannya, sehingga potensi dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang sebagai sumber ekonomi dan pendapatan nelayan. Selain untuk meningkatkan salah satu sumber pendapatan daerah, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan para nelayan dalam memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang baik, mengikuti kaidah teknis, kelengkapan dan persyaratan sesuai aturan yang diperlukan pengawasan yang kontinu dan efektif. Seperti apa bentuk pengawasan itu dan instansi apa yang melakukannya? Yang namanya kalau mereka patroli itu selalu silent ya Pak ya. Kami sendiri kadang tidak dilibatkan. Jadi kami bisa memahami ketika kami tidak dilibatkan, itu juga kewenangan mereka. Nah, kadang-kadang pernah memang ada patroli yang tidak berhasil, dianggap ada informasi bocor. Nah, jadi terakhir mereka memang silent. Saya sendiri tidak pernah tahu kapan mereka turun. Jadi tapi kami sebagai instansi teknis setiap kesempatan ada berkumpul masyarakat nelayan selalu menyampaikan bahwa ikuti aturan main. Kalau tertangkap patroli itu Pemda tidak bisa membantu. Nah, selalu saya sampaikan mengenai kebijakan. Ini masa pandemi atau tidak pandemi, kebijakan itu memang pernah ada dan sampai sekarang pun masih ada. Itulah Pak, kebijakannya itu kalau tertangkap, sita alat tangkap, buat berita acara tidak mengulang lagi. Itu sudah kebijakan Pak dari pemerintah. Jadi ketika mereka patroli lagi tertangkap orang yang sama, itu udah langsung diproses. Prosesnya bukan di sini Pak, langsung dibawa ke Tarakan gitu. Nah, kemarin yang kasus Tali Sayang itu kan saya dapat juga dokumennya di share. Itu kan mereka ada izinnya juga yang memang belum lengkap atau yang mati. Nah, kebijakannya kan disuruh urus, alat sita ditahan, alatnya disita. Nah, itu sudah suatu kebijakan. Nah, terkait dengan aktivitas ini kami sangat mendukung karena kita memang tidak punya kemampuan untuk itu, dan itulah respon dari mereka terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat Pak. Sebenarnya kita bersyukur di situ. Nah, kalaupun ada nelayan yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah dibantu, ya kami akan cek ulang. Nah, karena saya pun belum dapat detail laporan dari Satker PSDKP. Ini baru saya di WA. Biasanya mereka Pak setelah lengkap mereka bikin berita, berita laporan macam, biasanya saya baru di share. Izin buka dis ini laporannya. Lengkap itu biasanya. Nah, itu baru saya dapat laporan seperti itu. Nah, kalau memang dulu tahun berapa ya saya lupa, 2016 atau 17 memang ada program dari kementerian untuk penggantian trol yang dulu pernah dimusnahkan itu ya, itu pernah dengan alat tangkap gondrong itu. Cuma memang kemarin ada keluhan dari masyarakat sendiri, katanya untuk dioperasionalkan itu ada beberapa kendala, kurang pas ya dengan ukuran perairan kita itu katanya. Ada yang memang mau bekerja keras, dia modif sendiri. Ada yang tidak mau, dia jual. Nah gitu. Jadi memang susah juga. Nah, terkait yang ini kalau mengatakan belum pernah dapat bantuan, kami masih dalam proses pengecekan, menunggu laporan detail Pak ya dari ini. Ini tadi Tarakan bilang laporannya Bu, dia belum pernah dibantu. Ya, kami akan cek apakah dia memang, biasanya Pak setiap ada kasus, saya selalu bilang sama anggota, yang pertama dicek adalah apakah mereka tergabung dalam kelompok. Karena kan nelayan itu ada kelompoknya Pak, kelompok usaha bersama, KUB itu kelompok nelayan, minimal terdiri dari 10 orang. Apakah mereka tergabung dalam kelompok? Sebab kalau dia berkelompok, dia punya SK kepala kampung, dia terdaftar di tempat kami. Kami akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar. Artinya nelayan itu memang binaan dinas mereka. Yang kedua, kalau mereka terdaftar, apakah mereka sudah pernah dapat bantuan? Itu kami lihat dulu. Kalaupun mereka memang belum pernah dapat bantuan, kita bisa programkan Pak. Ada kampung lain juga begitu. Artinya memang ada keinginan sendiri untuk berubah gitu. Yang penting niat Pak. Niatnya ada berubah nggak? Tapi kalau niat yang memang nggak ada niat berubah, susah Pak itu. Jadi
ini kalau memang mereka berniat berubah, kalau memang belum pernah dibantu, nggak apa-apa, kita akan programkan. Artinya sangat wajar nelayan seperti itu kita bantu. Ya, jadi memang itulah saya bilang tadi. Memang ada yang memang berniat mau berubah, ada yang memang tidak peduli. Itu biasa, Pak. Biasa, ya. Tapi kami tidak pernah bosan-bosannya mensosialisasikan kalau ada setiap pertemuan. Kadang-kadang baru-baru terakhir ini seperti di Bali Kukup itu sosialisasi pengawasan itu juga malah dengan dari Polairut, kita bersama-sama dengan mereka. Jadi ini juga sebagai evaluasi dari kami, Mbak ya. Artinya lebih memperhatikan mereka. Kalau memang mereka niatnya ada perubahan untuk menjadi lebih baik, kita akan support itu, Pak. Oke. Nggak masalah. Mungkin tambahan harapan Ibu baik kepada para nelayan maupun kepada masyarakat lah yang ada nelayannya gitu Kabupaten Berau seperti apa, Bu? Ya, semua itu harus menyadari, Pak, bahwa sekarang ada keluhan misalnya penurunan hasil tangkapan. Yaitu sebenarnya mungkin salah satu sebabnya ya karena kita sendiri tidak ramah dengan alam, gitu ya, tidak ramah dengan laut. Makanya pasti sumber daya pasti akan menurun. Nah, ada waktu-waktu kita memang harus memberi waktu untuk laut recovery ya. Kalau tangkap terus, ya kan pasti overfishing ya, Pak ya. Overfishing itu ciri-cirinya jumlah penangkapannya pasti lebih sedikit, nangkapnya lebih jauh. Dulu cukup di sini udah dapat, nah sekarang jauh-jauh nangkapnya. Nah kan itu, nah, jangan sampai nanti generasi ke depan kita itu sudah tidak menemukan ada jenis-jenis ikan yang mungkin sudah tidak ada gitu, atau itu tadi jor-joran menangkap dengan alat itu tadi instan ya, Pak ya. Mereka instan. Nah, memang kita ini alhamdulillah perairan Laut Berau ini dibandingkan kabupaten lain itu potensinya memang besar, sehingga kita itu menjadi sasaran kedatangan nelayan lain. Dari luar, Nah, kita juga nelayan ini juga harus siap berubah, harus mulai mau berjuang juga, jangan hanya mau menangkap sehari pulang hanya di pinggir, tapi ketika melihat ada kapal yang lebih besar, teknologi yang lebih maju, menjadi cemburuan sosial. Tapi itu, Pak, nelayan kita sendiri ini juga tugas kami untuk mulai mengajak modernisasi gitu ya. Jangan kadang-kadang bahkan gini, Pak, mereka kadang-kadang hanya mau menangkap sehari pulang, tapi nelayan luar itu sanggup melaut berhari-hari. Daya anunya memang beda gitu. Kalau kami tanyakan masalah lengkong seperti apa, Bu? Lengkong, sainen itu termasuk yang dilarang juga kan, Bu ya? Kalau pursen kan tidak dilarang, Pak. Pursen tidak dilarang. Pursen kan tidak dilarang ya. kan ada kapalnya. Lengkong itu lengkong kan pursen. Pursen, Pak. Itu nggak dilarang. Yang dilarang. Yang dilarang itu kan troll karena dia menarik gitu kan. Enggak dilarang tuh. Pursen net enggak ya, Bu ya? Enggak, pursen kan lengkong enggak dilarang. Jadi intinya itu memang sekarang juga kami sering menerima keluhan terutama dari biduk-biduk. Masalah ada nelayan luar juga ya. Nah sekarang kita juga sedang kami sudah arahkan kepada nelayan. Memang lebih baik aspirasi itu dari bawah. Kami hanya menyalurkan. Sebaiknya memang ada aturan, Pak. Misalnya nelayan tradisional di mana gitu kan ya. Yang kapal agak besar, agak jauh. Cuma sekarang masalah zonasinya itu kan provinsi yang atur gitu ya. Jadi itu yang sedang giat-giatnya kami bicarakan dengan provinsi untuk pengaturan supaya nelayan tradisional kita terlindungi. Jadi misalnya alat tangkap A kita mainnya hanya di sini, yang lain mainnya di mana sesuai. Cuman itu memang perlu pembicaraan lama. Makanya saya himbau berkoordinasi, camat sering berkoordinasi sama kami. Buat saja, Pak, surat tertulis, kami akan teruskan. Karena dari provinsi pun masukkan surat tertulis itu kan sebagai Pak, dokumen. Nggak bisa kalau kita hanya bicara lisan. Jadi apapun aspirasi dari bawah itu harus melalui tulisan. Langsung apakah melalui kelompoknya ataukah camatnya nanti
itu akan kami Bu, ya. perjuangkan di provinsi. Iya. Itu Bu yang dulu pernah dibentuk di sini di zamannya Bupati yang lama dulu, masalah KKL itu Bu, kawasan konservasi laut itu apa masih berlaku masih? Iya masih Pak, kan Masih? kita ada keputusan menterinya. KKL Cuma, itu ya? ya, artinya kan dia sudah berubah kawasan. Memang banyak revisi. Nah, tapi sekarang kan itu karena itu keputusan menteri, itu kewenangannya di provinsi, karena itu mengatur laut. Kita kan nggak punya kewenangan di laut. Nah, itu juga kenapa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu juga perdanya perda provinsi. Nah, ini yang sedang digodok juga kan. Nah, ya kami lihat perdanya itu kemarin kan ada disosialisasikan juga. Ya termasuk merespon keinginan-keinginan nelayan. Oke, kembali ke masyarakat Sepet. Apabila mereka nanti memang terbukti belum pernah menerima bantuan, apakah bisa direalisasikan dalam waktu dekat ya nggak bisa Pak. Kalau kira-kira? namanya program kami kan Ya. gini, Bapak tahu kalau APBD ya, betul. mengusul tahun ini, tahun depan tahun depan baru dapat. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau untuk anggaran perubahan 2020 ini sudah lewat. Kalau 2021 kami lihat dulu ya Pak ya, apakah bisa atau tidak. Karena kita juga ada biasanya kami juga ada peluang-peluang lain di APBN bisa seperti itu, kita cari-cari peluang-peluang di tempat lain anggaran lain. Nanti saya akan cek ke bidang terkait apakah mereka memang sudah dapat atau belum. Karena kalau ngakunya belum, kadang-kadang ya seperti itu kan. Mesti ada data gitu. Iya, harus ada data. Buka-buka berkas lagi. Nah, biasanya juga memang pemain troll ini ya orang itu juga. Dulu kalau Bapak ingat kami pernah di demo ketika troll ditangkap kan, kami di demo juga. Nah, tapi itu ada nelayan yang malah membela kami. Apa kami perlu turun juga Bu mendemo bahwa kami mendukung, kami tidak suka sama itu. Tapi kan kita tidak mau membenturkan masyarakat. Saya nggak mau itu. Buat apa membenturkan? Ada yang pro, ada yang kontra, nggak pasti. Kalau ya kita anggap mungkin saya koreksi diri juga ya Pak, instansi kita mungkin kurang pembinaan gitu kan ya. News akan terus hadir untuk mengabarkan berita terkini tentang Kabupaten Berau untuk Anda pemirsa. Tim Liputan News melaporkan.